Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mariatul Laili Oktaviani, NIM 185201121 dari kelas teori akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengerjaan kasus keuangan dari manajemen laba. Ini merupakan skema yang akan saya jelaskan mengenai manajemen laba, yaitu yang pertama mengenai teori manajemen laba. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kasus manajemen laba yang terdiri dari kronologi dan analisis kasus manajemen laba. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penyelesaian dan pencegahannya. Yang pertama yaitu mengenai teori manajemen laba. Manajemen laba adalah pilihan bagi manajer akan kebijakan akuntansi untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik. Manajer mempunyai kepentingan kuat dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Berdasarkan hal itu, manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari sekumpulan kebijakan. Maka, alamiah jika kita menduga kalau mereka akan memilih kebijakan yang dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar dari perusahaan. Hal ini bisa disebut juga sebagai manajemen laba. Pemahaman terhadap manajemen laba penting bagi akuntan, karena hal ini memudahkan perbaikan pemahaman terhadap kegunaan income bersih, baik untuk pelaporan kepada investor maupun untuk pengadaan kontrak. Maka, harus disebutkan bahwa pilihan kebijakan akuntansi diinterpretasikan cukup luas. Meskipun pembagian jalur ini masih belum tepat, tapi hal ini memudahkan pembagian pemilihan kebijakan akuntansi ke dalam dua kategori. Untuk yang pertama yaitu mengenai pilihan kebijakan akuntansi itu sendiri, seperti amortisasi garis lurus versus amortisasi saldo menurun, atau kebijakan untuk pengakuan pendapatan. Untuk kategori lainnya, yaitu mengenai accrual diskresioner, seperti cadangan untuk kerugian kredit, jaminan, nilai persediaan, dan timing serta jumlah item-item luar biasa seperti penangguhan dan cadangan untuk reorganisasi. Pola manajemen laba. Manajer terlibat dalam berbagai macam pola manajemen laba yang terdiri dari, yaitu yang pertama taking about atau pencucian. Hal ini dapat terjadi selama periode tekanan organisasi berkaitan dengan pengorganisasian kembali atau reorganisasi, termasuk mempekerjakan CEO baru. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, maka manajemen merasa terpaksa untuk melaporkan kerugian dalam jumlah besar, sehingga mereka melaporkan sedikit kerugian pada poin ini. Konsekuensinya, mereka akan menangguhkan aset, menyediakan biaya yang dapat diperkirakan di masa depan, dan secara umum melakukan pembersihan meja. Hal ini akan memperkuat kemungkinan profit di masa mendatang. Healy juga menyebutkan bahwa manajer yang income bersihnya di bawah bogey dari rencana bonus, maka mereka akan melakukan taking about atau pencucian untuk alasan yang serupa. Hal ini akan memperkuat probabilitas bonus di masa mendatang. Sebagai akibatnya, pencatatan penangguhan yang besar akan menempatkan earning mendatang dalam bank. Kemudian yang kedua yaitu mengenai minimalisasi income. Hal ini serupa dengan taking about atau pencucian, akan tetapi kurang ekstrim. Pola ini mungkin dipilih oleh perusahaan yang secara politis terlihat selama periode profitabilitas yang tinggi. Kebijakan yang menyatakan minimalisasi income mencakup penangguhan aset modal dan aset tidak berwujud secara cepat, membebankan pengeluaran periklanan dan pengeluaran research and development, akuntansi usaha yang sukses untuk biaya eksplorasi minyak dan gas, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu mengenai maksimalisasi income. Seperti yang kita lihat dalam studi Healy, manajer mungkin terlibat dalam pola maksimalisasi income bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus. Menyediakan hal ini tidak berarti menempatkan mereka melanggar kebijakan perusahaan. Biasanya perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian hutang juga dapat memaksimalisasi income. Kemudian yang keempat yaitu mengenai smoothing atau pemulusan income. Hal ini mungkin merupakan pola manajemen laba yang paling menarik. Kami melihat dari Healy bahwa manajer mempunyai insentif untuk memuluskan income. Sebaliknya, earning mungkin dapat hilang secara temporer atau permanen dari tujuan bonus. Lebih lanjut, jika manajer adalah penentang resiko, maka mereka lebih menyukai aliran bonus yang kurang variabel, sehingga perlu mempermulus income bersih. Adapun prosedur accrual yaitu yang pertama mengenai beban amortisasi. Beban amortisasi tahunan ditetapkan dengan kebijakan amortisasi perusahaan dan estimasinya atas masa guna hidup aset. Berdasarkan kebijakan ini, beban amortisasi adalah accrual non-diskresioner. Kemudian yang kedua yaitu mengenai peningkatan dalam piutang bersih.
Asumsikan bahwa hal ini berasal dari penurunan dalam cadangan untuk akun yang meragukan, yang dihasilkan dari estimasi yang kurang konservatif dibandingkan tahun sebelumnya. Akrual ini bersifat diskresioner karena manajemen mempunyai suatu fleksibilitas untuk mengontrol jumlahnya. Alasan lain untuk peningkatan ini adalah menyertakan kebijakan kredit yang lebih dermawan, menjaga buku terbuka di luar akhir tahun, atau hanya sekedar peningkatan dalam volume bisnis. Dua pendekatan pertama adalah akrual, sedangkan yang ketiga adalah non-diskresioner. Yang ketiga yaitu mengenai peningkatan dalam persediaan. Asumsikan bahwa hal ini berasal dari stok perusahaan manufacturing selama periode kelebihan kapasitas. Hasilnya adalah menyertakan biaya overhead tetap dalam persediaan, ketimbang membebankan mereka ke dalam beban sebagai varians volume yang tidak menguntungkan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai penurunan dalam hutang dan kewajiban akrual. Asumsikan bahwa hal ini berasal dari perusahaan yang terlalu optimis tentang klaim jaminan atas produknya ketimbang tahun sebelumnya. Alternatifnya atau dalam tambahan, penurunan ini berkaitan dengan item perbatasan tertentu sebagai kontingensi ketimbang akrual. Motivasi untuk manajemen laba, yaitu yang pertama, motivasi kontraktual. Investigasi Hilly menyatakan bahwa manajemen laba yang mempengaruhi bonus masih ada. Manajemen laba itu contohnya dari motivasi kontraktual di mana insentif untuk manajemen laba timbul dari karakteristik skema bonus, yang merupakan kontrak antara perusahaan dengan manajernya yang menetapkan basis kompensasi manajerial. Ada motivasi kontraktual lain, yaitu mengenai kasus timbul dari kontrak peminjaman jangka panjang, yang pada dasarnya mengandung perjanjian utang untuk melindungi pemberi pinjaman terhadap tindakan manajer untuk kepentingan terbaik dari pemberi, seperti kelebihan dividen, peminjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau ekuitas pemegang saham jatuh di bawah level yang ditentukan. Semuanya memperkecil sekuritas pemberi pinjaman yang telah ada. Kemudian yang kedua yaitu mengenai motivasi politik. Banyak perusahaan yang cukup nampak secara politis. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan besar, karena aktivitas mereka menyentuh sebagian besar orang. Perusahaan dalam industri strategis seperti minyak dan gas, seperti halnya perusahaan monopolistik atau perusahaan yang mendekati monopolistik seperti perusahaan penerbangan dan perusahaan pembangkit tenaga listrik. Perusahaan ini ingin mengelola earning-nya untuk mengurangi jarak penglihatannya. Hal ini memerlukan contoh praktek dan prosedur akuntansi yang dapat meminimalkan income bersih yang telah dilaporkan, khususnya selama periode kesejahteraan tinggi. Sebaliknya, tekanan publik dapat timbul bagi pemerintah yang ingin melakukan intervensi dengan meningkatkan regulasi atau dengan sarana lain guna mengurangi profitabilitas. Yang ketiga yaitu mengenai motivasi perpajakan. Pengenaan pajak penghasilan mungkin merupakan motivasi yang paling jelas untuk manajemen laba. Akan tetapi, otoritas pajak cenderung memberlakukan aturan akuntansinya untuk menghitung income yang dapat dikenai pajak, sehingga mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan manuver. Konsekuensinya, perpajakan memainkan peranan yang utama dalam keputusan manajemen laba secara umum. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kasus manajemen laba. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk Badan Hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Adapun kasus manajemen laba terkait PT Kimia Farma yaitu pada tanggal 31 Desember. Manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar rupiah, dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Twanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma pada tahun 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan pembahasan dari sisi akuntan publik cukup mendasar. Permasalahan kasus skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, Badan Pengawas Pasar Modal melakukan pemeriksaan atau penyidikan baik atas manajemen laba direksi PT Kimia Farma ataupun terhadap akuntan publik Hans Twanakota dan Mustafa. Dan akuntan publik harus bertanggung jawab karena akuntan publik ini juga mengaudit Kimia Farma pada tahun 31 Desember 2001 dan dengan interim 30 Juni tahun 2002. Keterkaitan akuntan terhadap skandal PT Kimia Farma
mengidentifikasi dan menilai resiko etika. Dampak terhadap profesi akuntan menurut Darmawati, Komsia dan Rika pada tahun 2004, corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Aktivasi manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakaian laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesi. Ini merupakan cuplikan dari PT Kimia Farma. Untuk kronologinya, yaitu pada awal audit pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Twanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma pada tahun 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendahnya sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overset penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overset persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Pada unit pedagang besar farmasi berupa overset persediaan sebesar 8,1 miliar dan overset penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal mengungkapkan tentang kasus PT Kimia Farma. Dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma, Ludovicus Sensiwe selaku partner dari KAP Hans Twanakota dan Mustafa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma untuk masa 5 bulan yang berakhir 31 Mei 2002. Tidak menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001. Selanjutnya, diikuti dengan pemberitaan dalam harian kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT Kimia Farma setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Analisis kasus terhadap PT Kimia Farma. Kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Kimia Farma disebabkan karena adanya kesalahan-kesalahan pencatatan maupun perhitungan. Namun ada juga pihak yang melakukan kecurangan dan kecurangan tersebut pada awalnya tidak berhasil terdeteksi. Namun pada akhirnya juga terdeteksi. Kecurangan yang terjadi pada kasus manipulasi laporan PT Kimia Farma ini tidak terlepas dari bantuan akuntan yang mengerti, memahami, dan mengelola laporan keuangan. Karena akuntan adalah orang yang ahli dalam mengatur dan mengelola laporan keuangan. Dengan keahliannya justru dapat disalahgunakan untuk dilakukannya manipulasi pada laporan keuangan tersebut. Hal seperti manipulasi laporan keuangan ini seharusnya tidak terjadi apabila akuntan yang melakukan penyajian laporan keuangan mempunyai pemahaman, pengetahuan, dan menerapkan etika profesi yang dijalaninya. Dengan dilakukannya manipulasi pada laporan keuangan, maka akuntan tersebut jelas-jelas melanggar etika profesi. Akuntan tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab akan profesinya sebagai akuntan yang seharusnya melakukan penyajian laporan keuangan secara benar dan akurat,
melainkan menyajikan laporan keuangannya dengan adanya rekayasa dalam keuangan. Dari sisi karakter akuntan yang mendasari pengakuan profesional, dengan adanya kasus ini berarti akuntan tersebut tidak diakui lagi keprofesionalitasnya karena sudah tidak dipercaya lagi baik oleh organisasi perusahaan tersebut, perusahaan lain, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada manipulasi laporan keuangan adanya kecurangan yang dilakukan oleh akuntan. Akuntan tersebut sudah melanggar etika profesi, karena yang seharusnya bekerja secara profesional justru dia bekerja untuk kepentingan pribadi maupun pengaruh dari pihak lain, sehingga dia bekerja secara tidak profesional. Akuntan tersebut juga bekerja secara tidak jujur, karena sengaja melakukan kecurangan sehingga dia memanipulasi laporan keuangan tersebut agar kecurangannya tidak terdeteksi. Karena akuntan tidak bekerja secara jujur, maka akuntan tersebut tidak bisa dipercaya lagi karena bisa saja dia melakukan manipulasi pada laporan keuangan pada periode selanjutnya. Dalam kasus ini, juga akuntan tidak melakukan kehati-hatian profesional, di mana akuntan yang seharusnya melakukan jasa profesionalnya dengan hati-hati dan tekun, namun akuntan tersebut tidak melakukan kehati-hatian profesional tersebut, dengan kata lain dengan sengaja melakukan kecurangan. Analisis kasus dari sisi prinsip dasar etika profesi, yaitu yang pertama mengenai integritas, kemudian yang kedua objektivitas, kemudian yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, kemudian yang keempat yaitu mengenai kerahasiaan, kemudian yang kelima yaitu mengenai perilaku profesional. Yang pertama yaitu mengenai integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, akan tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Dalam kasus ini, bertolak belakang dengan prinsip integritas, karena adanya pemalsuan audit laba suatu perusahaan yang menyebabkan kerugian, sehingga di sini pekerja tidak profesional atas pekerjaannya. Yang kedua yaitu mengenai objektivitas, yaitu tidak berkompromi mengenai pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Setiap anggota diharuskan menunjukkan objektivitasnya dalam berbagai situasi dalam menjalankan kewajiban dan menghindari yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Akuntan profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang bisa saja mengganggu objektivitasnya, namun semua anggota tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadinya bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan pada pertimbangan profesional. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kompetensi dan kehati-hatian profesional. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Dalam kasus ini, PT Kimia Farma auditor sudah berusaha memenuhi standar profesional dan standar teknis dengan mengaudit sesuai prosedur yang berlaku, tetapi gagal karena kurangnya kehati-hatian dan ketelitian dari perusahaan yang berusaha mencurangi laporan keuangan sehingga berhasil tidak terdeteksi oleh auditor. Kemudian yang keempat yaitu mengenai kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien pemberi kerja berakhir. Dalam kasus PT Kimia Farma ini, kerahasiaan sudah terjalani, namun karena adanya kecurigaan, akhirnya kecurangan itu terungkap dan akhirnya pun kerahasiaan itu tidak lagi terlaksana. Prinsip yang terakhir yaitu mengenai perilaku profesional. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawab kepada penerima jaksa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak dianjurkan mencemarkan nama baik profesi. Akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya.
Pada kasus ini, Hans Sonakota dan Mustafa selaku audit tidak bisa melakukan perilaku yang profesional karena tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP. Untuk itu dapat dilakukan penyelesaian atau pencegahan untuk mengatasi masalah ini agar tidak terulang. Yang pertama, dalam kasus ini, adanya kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi periode 1998 sampai 2002. Berarti adanya kelalaian dalam pemeriksaan laporan keuangan. Jadi, sebaiknya proses laporan keuangan selalu dikontrol, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi di setiap bulannya. Karena jika dilakukan pemeriksaan hanya setiap periodenya atau per tahunnya, menjadi tidak terkontrol dan sulit untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan. Tidak hanya pada proses laporan keuangan saja, namun pihak-pihak yang terlibat selalu dilakukan kontrol setiap proses laporan keuangan tersebut. Diperiksa kemanakah uang tersebut dialirkan, baik uang yang keluar maupun uang yang masuk. Diperiksa secara detail dan rinci agar tidak adanya celah untuk melakukan kecurangan manipulasi dalam laporan keuangan tersebut. Yang kedua, dibuat struktur organisasi yang jelas, agar tugas-tugas yang dilakukan setiap anggota organisasi lebih terarah dengan baik, sehingga tidak ada satu sama lain yang mencampuri tugas pokok antar anggota. Dengan demikian, tidak ada campur tangan pihak lain yang terlibat maupun mempengaruhi, sehingga proses dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengawasi setiap kinerja karyawan, baik akuntan, auditor, dan organisasi perusahaan lainnya. Pengawasan yang dilakukan agar setiap anggota organisasi perusahaan dapat melakukan tugasnya secara baik dan takut untuk melakukan kecurangan karena selalu diawasi. Kemudian yang keempat, yaitu adanya hukuman dan sanksi yang tegas untuk para organisasi perusahaan yang melakukan pelanggaran dan kecurangan yang merugikan berbagai pihak di perusahaan. Langkah yang kelima, yaitu pemerintah memperbaiki kinerja perusahaan, selalu melakukan pengawasan atau monitoring, pemeriksaan, dan evaluasi setiap anggota organisasi perusahaan agar tidak ada celah untuk melakukan kecurangan lagi. Langkah yang terakhir yaitu pemerintah membuat aturan yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik yang akan melanggar etika profesi. Diharapkan dari aturan tersebut dapat dijalankan secara tegas dan pihak yang melanggar etika dihukum dan diberi sanksi yang adil. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.